Halo warga sipil sekalian, kalau kalian tanya ke gue bisnis apa yang paling menguntungkan abad ini, maka gue punya jawaban yang jelas dan konkret. Bisnis yang paling menguntungkan untuk lo lakukan di abad ini, tak lain tak bukan adalah garam krosok. Kok garam krosok bang? Kenapa demikian? Itu kan garam biasa aja yang ditemukan di mana-mana gitu. Jangan salah. Memang kalau ini garam krosok biasa, lu cuma bisa jual di harga 3.000 sampai 6.000 per 500 gramnya. Murah lah, ya kan? Tapi ketika kata krosoknya lu hapus dan lu ganti sama rupiah, lu bisa jual di harga sampai 150.000 rupiah. Artinya ada kenaikan 23,81 kali lipat, yang mana kalau kita persentasekan itu lebih dari 2000%. Bisnis apa yang lebih menguntungkan dari ini coba? Gila nggak lo? Dan lo tahu, ini bukan hal yang konyol, ini bukan hal yang bodoh, dan bukan mustahil untuk dibeli oleh orang Indonesia. Kenapa demikian? Karena garam rupiah salah satu barang dengan transaksi paling besar di seluruh marketplace di Indonesia. Nah, sedangkan kalau kalian mandinya pakai garam dapur, itu kalian harus bacain ayat-ayat ruqyah lagi. Nah, kalau pakai garam ini, kalian tuh tinggal mandi aja, tinggal ucap bismillah. Gue kemarin ngisi acara di salah satu perusahaan ekspedisi yang menjadi fasilitator antara seller dan pembeli gitu. Mereka mengatakan kepada gue, berdasarkan dari data dan laporan yang mereka miliki, dalam satu toko yang menjual garam rupiah, nilai omsetnya mencapai 4,4 miliar rupiah. Gila kan? Nah, kebodohan seperti inilah yang sedang terjadi di masyarakat kita sekarang, dan jelas ini adalah sebuah kejahatan dan penipuan. Dan yang lebih buruk lagi, kejahatan dan penipuan ini dibalut dengan topeng keagamaan. Ori nggak kak? Aduh kakak, ini 100% original ya, 100% dijamin original. Jadi kakak kalau mau beli juga hati-hati nih ya, karena terakhir belakangan aku sering banget deh ngeliat yang jual garam rukian aja, dan ternyata pas beli itu banyak yang beli itu beda ya kak ya. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Santai dulu, kita bikin secara terstruktur. Kalian tahu gue belakangan ini menantang semua perklinikan dan perdukunan, dan ini udah masuk bulan ketiga, dan gue tambah sehat, tambah kaya, tambah senang, follower tambah banyak, viewer tambah banyak, subscriber tambah banyak, dan rezeki gue tambah berlimpah gitu loh. Gak seperti klaim dukun-dukun ini yang bilang gue bakal menderita, gue bakal sakit, gue bakal mati, gue bakal kena penyakit aneh, rezeki gue bakal dihambat. Nanti udah ada 34 orang yang melakukan tantangan. Sebagian besar gue respon. Gue udah mengirim berapa rambut, berapa kuku, weton, darah, segala macam, dan sampai sekarang baik-baik saja gitu loh. Terus penantangnya kayak gimana kabarnya bang? Oh, ada yang ghosting gue, ada yang ngeblok nomor gue, ada yang ngapus sosial media dia. Dan tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Dan bahkan nggak cuma satu Alphard, gue tambah uang 1 miliar gitu. Kenapa pakai reward bang? Ya karena dulu pesulap merah waktu nantangin kan selalu alasannya, wah orang nggak akan mau nyantet kalau nggak ada fulusnya, nggak ada maharnya. Nah sekarang dikasih, masa nggak bisa juga? Terus dibilang juga, oh karena nggak ada kebencian. Wow, seberapa banyak dukun-dukun yang kesal dan mengancam membunuh gue dengan tangannya gitu. Nggak mungkin kan nggak ada kebencian. Sekarang alasan apa lagi coba? Ayo, monggo silahkan. Kalau dia ketemunya sama saya di 2015-2016 mungkin bukan cuma muntah darah muntah paku ya. Saya bikin meledak sekalian perutnya. Banyak sih kalau untuk spiritualis yang tersinggung. Mungkin ada beberapa yang DM saya itu kan hanya mau naikin exposure si Ferry aja. Ferry bilang kayak gitu kan biar apa ya, viral gitu. Nah kalau kalian memang masih mampu untuk menggunakan ilmu kalian, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau saya tidak mau kan. Oke, kita kembali ke topik masalah garam rukiah ini. Gue bisa dengan sangat bold dan sangat jelas kepada teman-teman semua, penjualan garam rukiah di marketplace semuanya itu bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Kenapa demikian? Karena gue bertanya kepada ekspertisnya, kepada ahlinya, kepada praktisinya. Dan ternyata semua perkembangan industri ini, semua perkembangan sosial dan budaya masyarakat ini membuat para penipu mencoba mencari celah menjual garam rukiah dengan harga yang jauh lebih mahal, dan bagian paling fatalnya adalah laku di pasaran. Itulah kenapa ketika gue bahas perklinikan, perdukunan,
perindiguan, persantetan, gue udah tahu apa yang harus gue hadapi, dan ya gue bersungguh-sungguh karena ini akan menyangkut banyak sekali aspek dan ini akan menimbulkan domino effect yang luar biasa. Gue harapin goals gue tercapai. Goals gue simple, cuma bikin masyarakat lebih pintar dan masyarakat tidak rugi terus, tidak jadi korban terus, tidak kebingungan terus gitu. Oke, gue mulai dari hal yang buruk dulu. Pertama, seperti yang gue bilang, ini bertentangan dengan agama. Ya, lu bilang garam ini jadi media ruqyah terus bisa dijual dan dikomersilkan dengan nilai seperti itu, lu silahkan tanya ke ahlinya. Gue yakin jawabannya juga sama kalau ini bertentangan dengan apapun aturan dan nilai dalam keagamaan. Karena gue bukan seorang ahli agama, gue ngerasa ada batasan untuk gue ngebahas sesuatu. Pokoknya intinya kalian silahkan tanya ke ustadz-ustadz kalian, kiai-kiai kalian, atau ulama kalian menyikapi maraknya garam ruqyah ini. Ya, dan ini fenomena adanya barang-barang yang dijual sudah diruqyah dahulu, ini dari hal yang bid'ah, tidak ada asal-usulnya dari jalan para salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apa yang saya jumpa ialah dalam Quran ataupun dalam hadis tidak ada. Antum jangan belajar ruqyah, belajar tauhid. Sekarang ini dijadikan sebagai mata pencarian. Kok kita mau cari yang jelek? La haula wala quwwata illa billah. Antum sebagai talib lebih mulia antum belajar, menuntut ilmu. Usaha tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedarnya. Bukan usaha yang seperti ini. Nggak ada ulama salaf ini kan contoh fi'lus salaf. Ada apa nggak fi'lus salaf seperti itu? Itu kan kalau memang ada orang sakit, kita bantu mengobati. Tapi ikhtiar obat kan bukan hanya ruqyah, banyak yang lain. Cuma Nabi memberikan kaidah, likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian, cuma jangan berobat dengan yang berarti berobat dengan apa saja boleh. استخدام الملح يفك السحر أو يطرد العين مجرد استخدامه. أما شرعا لم يثبت، وحتى الذين يستخدمون الملح الآن في العلاج وكذا لا يقولون أنه يثبت شرعا، لم يثبت فيه شيء من الشرع أبدا، وإنما هو تجارب يستعملها الناس. نعم. Kedua, mereka menggunakan foto, dan gue yakin ini tanpa izin, seorang ulama besar yang sangat dihormati di masyarakat, Syekh Ali Jaber, yang wafat tahun 2021 kemarin, dan ini sangat tidak etis dan jahat gitu loh. Mereka menggunakan wajah Syekh Ali Jaber untuk melegitimasi penipuan yang mereka lakukan. Ketiga, yang paling buruk dari semua itu adalah overclaim yang mereka lakukan. Lu lihat aja sendiri bagaimana mereka mengklaim manfaat dari garam ruqyah itu sendiri dan seberapa bahaya ini gitu. Mereka bilang ini bisa untuk menarik jodoh, melaris toko, segala hal di dunia ini seakan-akan bisa lu dapatkan dari garam ruqyah ini. Ini kan gila sebenarnya. Sudah banyak sekali masyarakat yang tertipu, uangnya habis, ternyata dampaknya tidak datang untuk mereka. Dan parahnya lagi, lu nggak bisa nuntut. Kenapa demikian? Karena mereka dari awal udah nge-state, nggak ngejanjiin apa-apa. Ketika garam itu lu pakai dan nggak bermanfaat buat lu dibilang kurang ibadah, kurang sedekah, kurang baik sama orang. Dan ketika itu berefek karena placebo yang kuat, sugesti yang kuat, keyakinan yang kuat, itu akan diklaim sebagai keberhasilan. Lu bayangin seberapa destruktif dan buruknya bisnis seperti ini, dan semua orang mendiamkan karena mereka takut, karena mereka tidak berani gitu, karena mereka takut akan dicekal, dihina, diserang oleh orang-orang dengan cara yang paling buruk gitu. Kenapa resiko itu bisa terjadi? Ya karena orang-orang ini, penipu-penipu ini pakai bungkus agama dalam melakukan praktek penipuan mereka. Dan inilah yang membuat gue semakin yakin untuk membuat konten ini, supaya masyarakat sadar bahwa hal-hal seperti ini tidak lebih dari penipuan gitu. Itulah kenapa gue ngajak ke teman-teman semua, hal kayak gini benar-benar harus kita berantas sampai ke akar-akarnya, jangan didiamin gitu. Nah sekarang kenapa ini bisnis yang jenius? Tadi gue udah jelasin omsetnya besar sekali. Dengan modal 6.000 lu bisa jual 150.000, lu bisa dapat keuntungan sampai 2.000%. Nah, kalau kalian nggak percaya, silahkan lakukan riset mandiri kecil-kecilan, pergi ke marketplace yang kalian punya, apapun itu ya, kalian ketik garam ruqyah dan kalian akan menemukan fakta yang menakjubkan gitu. Dalam 1 bulan, satu seller garam ruqyah itu bisa menjual ribuan atau bahkan puluhan ribu item dan laku keras. Oh, gila kan? Makanya dalam satu toko itu putaran duitnya omsetnya bisa 4,4 miliar ya. Tinggal lu kali aja, lu bagi aja, lu bisa hitunglah kira-kira seberapa besar keuntungan yang mereka dapat dan mereka peroleh dari hasil penipuan ini. Sinting kan? Kedua, berbeda dengan praktek perjudian, binomo, scam, atau trading dalam dunia finansial, barrier to entry orang untuk membongkar penipuan dan semua bentuk scam ini lebih tebal karena berhubungan dengan
sesuatu yang melekat pada masyarakat, yaitu agama gitu. Dan tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi ya karena tidak banyak orang yang melihat ini, tidak ada banyak orang yang memahami ini sebagai satu masalah, akhirnya ini dibiarkan. Dan siapa yang rugi coba? Bukan orang yang teredukasi, bukan orang yang menggunakan pikirannya dengan baik, imannya dengan baik. Yang rugi adalah masyarakat kecil, masyarakat yang tergolong miskin, berpendapatan menengah ke bawah, masyarakat yang tidak teredukasi, masyarakat yang gampang dilekatkan dengan logika-logika mistika, sehingga problem solvingnya, critical thinkingnya dibangun dari situ. Dan dengan uang mereka yang pas-pasan, yang tidak banyak, mereka harus tertipu lagi, mereka tidak tahu harus melakukan apa, dan akhirnya mereka membeli garam itu. Dan ya, inilah yang terjadi kepada masyarakat kita. Mereka yang ada di pemerintahan sana, mereka yang jadi regulator di sana, mewajarkan hal-hal kayak gini, tidak pernah melihat hal-hal seperti ini. Orang-orang yang kita harapkan bisa jadi representatif kita, bisa mencegah hal-hal ini terjadi, ya faktanya mereka abai dan diam, orang-orang yang dibiayai APBN ini. Dan inilah yang terjadi kepada masyarakat kita sekarang, dan kita tidak pernah tahu ini ada kan. Maka dari itu, siapapun yang nonton video ini, gue minta ke teman-teman semua, mari kita perangi, mari kita lawan, mari kita edukasi orang. Satu aja, itu udah sangat bermanfaat. Nggak usah ratusan juta. Satu orang di dekat lu aja, lu edukasi, itu udah sangat bermanfaat. Ini perjuangan yang panjang, tidak mudah. Tapi gue yakin ini masih bisa kok. Dari apa yang udah terjadi selama 3 bulan ini, keyakinan gue makin bertambah, optimisme gue makin bertambah. Masyarakat kita, gue yakin dan sangat-sangat yakin, mencerdaskan kehidupan berbangsa itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Sulit memang, tapi bisa. Dan ini butuh kerjasama kita semua. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh gue sendiri, atau Malaka Project, atau segelintir orang. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. BTW, tunggu final episode dari Arch Perdukunan ini. Gue berharap video terakhir dari Arch ini, episode terakhir, akan memberikan manfaat yang besar buat masyarakat secara keseluruhan. Sampai jumpa di episode terakhir. See ya.